show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.
love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, I don't pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No. Selamat datang di Politeknik Multimedia Nusantara, sebuah institusi pendidikan tinggi vokasi yang dibangun sebagai perwujudan cita-cita perintis Kompas Gramedia Group, yakni almarhum Yaakob Utama dan PK Oyong, dalam mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan.
Kompas Gramedia Group melalui Yayasan Multimedia Nusantara adalah badan penyelenggara yang sejak tahun 2006 telah menaungi Universitas Multimedia Nusantara dan memperoleh akreditasi institusi dengan predikat unggul A dari BAN PT. Kepercayaan yang diberikan pada masyarakat kepada UMN mendorong Yayasan Multimedia Nusantara untuk mengembangkan pendidikan tinggi baru yang selaras dengan visi dan misi Kompas Gramedia serta kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan pendidikan vokasi. Perguruan tinggi vokasi ini dinamakan Politeknik Multimedia Nusantara atau dengan bangga kami menyebutnya sebagai Multimedia Nusantara Politeknik. Sejak tahun 2019, inisiasi pendirian pendidikan tinggi vokasi secara berkesinambungan dimatangkan melalui perencanaan konsep pendidikan dan lahan kampus baru yang tidak hanya berfungsi sebagai area pendidikan, namun juga menjadi sarana kolaborasi dan kemitraan dalam ekosistem pendidikan yang sinergis dengan mitra usaha dan industri sebagai konsep teaching industry. Area pengembangan yang dinamakan Teknopolis 8 ini berdiri di lahan seluas 80.000 meter persegi yang terletak di Paramount Land, Gading Serpong, Tangerang. Pada tahun 2019, peletakan batu pertama pembangunan kampus MNP menjadi tonggak perjalanan pendirian institusi baru di bawah Yayasan Multimedia Nusantara. Kampus MNP memiliki luas gedung 13.300 meter persegi, terdiri dari 5 lantai untuk operasional akademik dalam bentuk kelas teori, laboratorium multimedia, praktik kolaboratif, pelayanan mahasiswa, ruang dosen dan function hall. Keseluruhan sarana prasarana telah didukung dengan media pembelajaran berbasis ICT dan siap untuk penyelenggaraan pembelajaran daring atau hybrid learning yang didukung oleh learning management system yang telah teruji. MNP didirikan dengan filosofi dan nilai-nilai yang sama dengan Kompas Gramedia Group yang mengedepankan humanisme transendental, pengembangan karakter dan inovasi berbasis ICT. Hal tersebut tercermin dalam visi dan misi MNP untuk mewujudkan pendidikan terapan yang membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dan kontekstual. Metode pembelajaran utama adalah metode kolaboratif berbasis project-based learning, mendorong mahasiswa untuk aktif berinteraksi sejak awal studi dengan mitra industri. Hal ini merupakan wujud adaptasi kami dalam menjawab kebutuhan 21st Century Skills, Industry 4.0, dan pembelajaran di era pasca COVID-19. Dengan dukungan jaringan usaha Kompas Gramedia Group yang tersebar di Indonesia, maka salah satu dasar penentuan program studi perdana Politeknik didasarkan pada kekuatan jejaring selain kebutuhan pasar yang terukur. Hal ini guna memastikan ekosistem link and match dapat terwujud. 3 program studi perdana tersebut adalah program studi pada strata sarjana terapan, logistik elektronik niaga, animasi, serta pengelolaan konvensi dan acara. MNP meyakini bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat terwujud dengan kerja keras, tujuan yang berintegritas, dan penyertaan ilahi untuk menjadi pendidikan tinggi vokasi terbaik bagi Indonesia. Halo guys, welcome back again di Asik. Ayo siapkan. Impian kamu. Wah, gue nyangka ya Don ya, udah hari Rabu aja nih. Betul Gimana? Waktunya asik nemenin kalian di jam 6 sore ini. Betul banget Dinda. Tapi Dinda perlu ingat nih Din. Apa tuh? Ada pepatah yang pernah berkata, Apa? tak kenal maka tak sayang. Waduh. Tapi biasanya kalau udah sayang malah ditinggal. Aduh, tenang aja Dlan. Kalau di MNP ini gak bakal ditinggalin, pasti bakal diarahin Betul. sampai sukses. Sampai sukses lah. ya, betul banget. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah setia hadir di Asik ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali hadir, selamat datang di Asik, tempat di mana kamu bisa merancang masa depan kamu. Ih, keren banget Din, bener banget nih. Jadi buat temen-temen nih yang baru pertama kali mungkin ya ikut webinar Asik nih, mungkin bingung nih kayak, apa sih Asik ini? Mungkin Kak Dinda bisa ngejelasin nih Kak. Apa sih Asik ini? Nah, Asik itu merupakan acara yang diselenggarakan oleh Multimedia Nusantara Politeknik untuk membantu kalian mempersiapkan karir kalian yang dimulai dari mengenal jurusan kalian terlebih dahulu. Keren banget, keren. Iya dong. Nah, Adlan, tadi tuh aku sempat nyinggung dikit lah tentang Multimedia Nusantara Politeknik, bener kan? Betul. Nah, menurut Adlan apa sih itu MNP? MNP itu Din, MNP itu merupakan perguruan tinggi vokasi ya, yang dipersembahkan oleh Kompas Gramedia
mungkin nih teman-teman taunya yang pernah didengar mungkin UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Nah, kebetulan nih MNP ini merupakan saudara kandung dari Universitas Multimedia Nusantara. Wah, keren ya. Tapi tadi Adlan apa bedanya MNP sama UMN? Bedanya, nah kayak yang tadi udah aku bilang nih, kalau MNP ini merupakan perguruan tinggi vokasi, ya, dan nanti lulusannya akan mendapatkan gelar sarjana, tapi sarjana terapan. Sedangkan kalau UMN itu merupakan universitas, yang nanti ketika lulus akan mendapat gelar sarjana, gitu. Jadi sama-sama sarjana, tapi yang satu ada sarjana terapannya. Nah, terus pembelajarannya itu, Din, lebih banyak praktek kalau di MNP ini dibanding teori. Berbanding balik sama di UMN. Kalau di UMN tuh lebih banyak teorinya dibanding praktek. Oh gitu. Jadi di MNP itu lebih menekankan sama praktek-prakteknya ya? Betul. Wah, nggak salah nih nanti lulusan MNP bisa langsung kerja. Bener nggak? Bener banget. Nggak bingung lagi. Betul. Karena udah diajarin cara-cara dan taktik-taktiknya. Betul bener kan? banget. Nah, Adlan, sebelum kita ke sesi selanjutnya mungkin kita bakal putar spin wheel dulu. Oh, kita mau bagi-bagi rezeki ya, Betul. bagi-bagi rezeki, benar banget. Mungkin spinnya bisa mulai. Oke. Nah, kira-kira siapa, kira-kira yang bakal nih? beruntung ya? Diputar. Jeng. Wah, selamat buat Patricia Natalia. Wah, nanti bakal dikontak ya. Bakal dikontak sama tim kita ya, Patricia Natalia. Nah, jangan khawatir guys, kita masih ada 2 orang lagi. 2 orang lagi, ayo coba diputar lagi langsung. Penasaran nggak sih, Dlan? Penasaran banget, Din. Makanya. Apa ini? Siapa ini? Daryl Raisa Linanda. Ya. Masih cewek nih dapet nih ya. Benar. Jangan khawatir, masih ada satu lagi. ya? Mungkin kalian lebih beruntung. Kayaknya aku mau sih Dlan kalau bisa ya. Juga kebetulan lagi butuh uang. Aduh. Siapa nih orang yang beruntung selanjutnya? Dayan Hikmah. Kemarin kalau nggak salah Dayan dapat juga ya dia. Dayan ikut di ASIK ke-14. Betul banget. Terus sekarang dapat lagi. Wah, bener-bener Dayan beruntung. Oke, pokoknya selamat buat 3 pemenang, nanti akan dihubungi sama tim kita ya. Oke, nah Din, ngomong-ngomong webinar hari ini nih Din. Temanya itu apa ya Din, kira-kira Din? Nah, tema kali ini tuh berbeda lah. Apa tuh? Hari ini kita akan membahas tentang strategi menyelenggarakan event di situasi pandemi. Wih, keren banget, beda banget sama yang lain ya. Nah, tapi kayaknya nih teman-teman di rumah nih pada kebingungan nih. Kenapa ya kok kita ngangkat tema ini ya Din ya? Nah, jadi gini, situasi sekarang ini orang kan banyak yang ingin mengadakan acara ya, Dlan ya, seperti pensi dan event lainnya. Betul. Nah, mereka itu kesulitan loh, Dlan. Kalau misal mengadakan secara online, kesulitan dalam segi dana. Betul. Nah, beda kalau zaman dulu secara offline, mungkin banyak bantuan-bantuan yang ya bisa lancar lah intinya ya. Betul. Nah, jadi di sini tuh kita akan memberikan kalian tips and triknya dengan praktisi-praktisi yang sudah ahli kita ahli. Betul. Oke. Nah, ngomongin tadi praktisi ini Din. Udah penasaran kayak nih teman-teman di rumah sama kita nih, siapa sih narasumber kita yang kece malam ini nih? Waduh, aku juga penasaran nih, Dan. Penasaran ya, mungkin kita bisa ngeliatin nih biodatanya. Nah, ini dia. Masih belum biasa lah, namanya online ada masalah dikit-dikit lah ya. Benar banget. Oh iya, Dlan. Kenapa tahu nggak sih, katanya itu ya, narasumber kita itu bener-bener yang pengalamannya banyak. Pengalaman banyak katanya, karena emang kita selalu ngundang narasumber yang pasti sangat hebat di bidangnya. Iya, gitu. Betul. Kayak aku juga masih penasaran sih siapa sih narasumbernya. Penasaran kamu ya? Aku juga penasaran sih. Tapi katanya 2 orang ini emang 2 orang yang udah udah lama gitu di bidang event ini gitu. Iya. Mungkin boleh Rizka bantu untuk memperlihatkan profilnya. Nah ini dia teman-teman, ada Pak Fahri Dinansyah. Dinda kenal nggak? Kenal
kenal dong. Tapi aku kenalin aja kali ya. Oke, boleh. Jadi Pak Fahri Dinansyah ini merupakan dosen dari MNP dan mengajar event management. No, ngajarin aja udah mengenai event management, pasti ahli banget kan? Benar. Dan bisa kita lihat ya, work experience-nya udah banyak banget loh, Dolan. Banyak banget ya, pasti ilmunya wah udah hebat Jangan banget lah ya. ditanya lagi Nah, dosen siapa dulu dong betul. ini. Hanya di MNP. Betul. Nah, mungkin narasumber kedua bisa dilihatin. Nah, ini dia ada Pak David Liang, Dinda. Oh, Aden. Pak David Liang ini adalah founder dari Bakutara Bazar. Bakutara loh, Bazar. Tahu nggak, Dan? Tahu, mungkin teman-teman di rumah belum pada tahu kali ya. Bakutara Bazar ini tuh merupakan event kuliner terbesar di Batam. Wah, keren banget. Cocok nih buat kalian yang suka kulineran. Betul banget, yang suka makan-makan, wah ini cocok banget nih. Nah, habis ini nih, Din, gimana kalau kita panggil Kedua. narasumber satu dulu, Oh, narasumber pertama satu kita. dulu. Oke. Narasumber pertama kita Pak Fahri. Halo Pak Fahri. Selamat malam, Pak. Halo, malam Halo. Dinda dan Aduh, Adlan. gimana Pak kabarnya nih, Pak? Kabarnya gimana nih, Kabar Pak? baik. Baik ya, Baik. Pak. Sehat-sehat. Kayaknya Pak Fahri ini bersinar sekali nih malam ini. Kayaknya udah nggak sabar ya buat memaparkan materi. Iya dong, nggak sabar banget nih ya. Mudah-mudahan Ah, bisa iya. manfaat materinya nanti. Bener, mungkin langsung aja kali ya kita persilahkan Pak Fahri kali ya, Din. Betul. Oke, Pak Fahri kami persilahkan langsung menerangkan materinya, Pak. Oke, terima kasih Dinda dan Adlan nih. Karena dibilang cerah banget, ini saya matiin aja nih touch up-nya. Agak-agak keterangan memang ya. Oke. Baik. Sudah cukup nyaman dilihat. Baik, teman-teman, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Fahri Dinansyah. Ya, saya punya beberapa pengalaman di bidang, terutama bidang komunikasi ya, untuk spesifik di event atau special event. Ya, sebenarnya saya banyak menjalani event-event organisasi, ya event-event perusahaan. Namun belakangan saya juga menjadi pengajar untuk beberapa mata kuliah yang terkait dengan event, special event, dan akhirnya saya juga bergabung dengan MNP menjadi dosen di program studi event management. Oke, saya akan share materi kita hari ini. Waktu saya 20 menit ya untuk memaparkan. Saya set waktunya biar nggak kelewatan ya. Ya, materi yang saya siapkan untuk hari ini sesuai dengan tema ya, ini cara cepat dapatkan cuan untuk event. Ya, ini adalah ASIK ke-15. Ini sebenarnya saya ikut ASIK ini dari awal-awal ya, saya udah 3 kali ngisi acara ASIK dengan tema-tema yang berbeda-beda ya, atau topik-topik yang berbeda. Dan kali ini topiknya spesifik tentang gimana sih caranya dapetin cuan atau profit gitu ya, profit keuntungan atau bahasa lainnya selisih ya, untuk bisa menguntungkan penyelenggara event. Oke, penyelenggara event itu juga macam-macam nanti ya, ada organisasi, ada perusahaan, ya, ada komunitas, atau bahkan bisa juga perorangan tuh. Ya, dan juga nanti Mas David Liang ya selaku praktisi yang benar-benar terjun di dunia event ya, terutama event-event bertemakan bazar itu perlu atau akan menyampaikan hal-hal yang lebih praktis lagi. Mohon maaf sebentar. Sorry. Nah, untuk memberikan gambaran, mungkin saya perlu kasih lihat contoh event yang cuan atau yang untung tuh kayak gimana sih? Ya, ini saya stop share dulu. Yang ini saya akan share contoh ya, special event dari mahasiswa-mahasiswa yang pernah saya ajar. Salah satu aja ya, salah satu. Ini oke. Ini saya share videonya dulu biar cukup terlihat ya.
Ya, mudah-mudahan udah kelihatan. Saya share video. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Oke, itu versi cepat dari atau highlight ya dari special event yang namanya Conundrum. Itu event yang dieksekusi tahun lalu, akhir tahun lalu ya. Mereka menjalankan atau membuat event games ya. Games itu detektifan ya, di mana peserta dikumpulkan kemudian diminta untuk memecahkan teka-teki ya, teka-teki yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Dan itu ternyata di era online ini banyak sekali pesertanya yang ikut gitu ya, yang tertarik. Buat gambaran aja, target peserta dari event tersebut itu sebenarnya 150 orang dari 3 sesi. Dari 3 sesi. Akhirnya mereka eventnya karena antusiasmenya tinggi dan juga promosinya sangat baik, itu membludak ya, lebih dari 200 orang ya, bahkan hampir 300 orang kalau nggak salah, dengan total 7 sesi mereka jalanin event game tersebut. Nah, untuk gambaran cuannya di mana sih gitu ya. Cuannya ini banyak sebenarnya ya, apa yang mereka keluarkan dan apa yang mereka dapatkan gitu ya. Rincian pemasukan, pengeluaran, tapi saya mau kasih lihat kondisi keuangannya aja, resumenya gitu. Ya, singkatnya adalah dia punya pemasukan total 10.500.000. Ya, kalau lihat komponennya, sponsorship nih paling gede 6.400.000, ada paid promote, ada biaya registrasi tiket ya, tiketing itu juga lumayan gede karena pesertanya membludak. Lalu ada juga akumulasi, ini denda panitia ini ya, ini kreatif-kreatifnya mereka saja, tapi pada akhirnya jumlah keseluruhan yang mereka dapatkan uangnya adalah 10.513.000. Ini hampir nggak pakai modal ya teman-teman. Jadi mau usaha yang nggak pakai modal apaan sih? Ini salah satunya event ya. Bikin event organizer. Ya, ini tapi tergantung eventnya ya. Ada event online kayak gini, ini tentu akan lebih mudah. Ya, modalnya juga sangat sedikit. Ada beberapa hal yang mereka keluarkan ya. Zoom bahkan mereka bisa donasi juga karena ini event ada charity-nya, dengan total biaya yang mereka keluarkan sebenarnya hanya sekitar 1 jutaan gitu, tapi karena ada donasi 3.400.000, nah, itu mereka kerjasama dengan salah satu lembaga yang juga membantu mempromosikan event ini, pengeluarannya hanya 4.300.000. Mereka cuan 6.117.000. Ya, panitianya ada 20 orang ya, dibagi aja 20 orang, lumayan ya, lumayan sekali.
buat mereka gitu. Ini salah satu event yang cukup berhasil untuk sekadar tugas mahasiswa ya, atau untuk ujian mahasiswa. Ya, prakteknya cuannya gede, biayanya rendah, dan eventnya online. Ya, jadi era online ini bikin event-event nggak usah yang ribet-ribet, yang penting bisa datengin banyak massa. Ya, dan juga datangin apa? Banyak sponsor, karena kalau lihat strukturnya ya, paling besar memang pemasukan dari sponsorship. Ya. Kayak itu gambaran ya, atau contoh event cuan kayak apa sih ya, kayak begitu salah satunya, tapi itu yang simple. Nanti tentu Mas David Liang akan menjelaskan yang lebih advance lagi, yang lebih kompleks, karena beliau lebih sering mengadakan event yang sifatnya besar dan mengundang massa lebih banyak. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi materi kita hari ini. Ini saya akan banyak, tadi kalau kalian lihat ya, pemasukan dari event tuh dari tiket, dari sponsorship, dari merchandise misalnya ya. Nanti Mas David bisa jelasin ya. Tapi saya kemudian harus menggarisbawahi salah satu cara ya, mendapatkan uang paling besar itu adalah dari sponsorship. Nah, cuman kalau mau bikin event ya, dan cari sponsor, itu harus bikin proposal dulu nih teman-teman. Ya, proposal apa? Proposal event. Ya, proposal event adalah bagaimana kita membuat penawaran ide dan gagasan yang jadi dituangkan dalam tulisan, dituangkan dalam visualisasi yang terkonsep atau gambaran rinci tentang sebuah event yang akan diselenggarakan. Dan disusun secara tertulis serta harus sistematis ya, ada urutan-urutannya. Ya, dan juga harus jelas gitu. Tidak sembarang menulis. Malah kalau bisa nggak terlalu banyak kata-kata lah di dalamnya. Lebih banyak memberikan gambaran. Karena apa? Karena proposal event sebenarnya mencantumkan ide, gagasan, desain, dan juga proses produksi event yang akan kita jalani. Nah, ide dan gagasan yang dijual itu harus menarik. Sehingga harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Ada dua yang paling utama. Yang pertama adalah kepada siapa sih gagasan tersebut akan ditawarkan. Ya, ini mau bikin event itu buat siapa? Dan kita menargetkan siapa nih sponsornya. Lalu sesuaikah gagasan dengan produk mereka atau kepentingan mereka? Ini sponsor cocok nggak sih? Ya, jangan sampai kita bikin event-event pendidikan tapi nawarin sponsor pada perusahaan rokok misalnya. Nah, itu nggak boleh. Fake, nah itu nggak boleh juga itu ya. Nggak cocok. Ya, kalau event pendidikan bisa ke perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan edukasi ya. Ada ruang guru misalnya ya, Kuiper dan lain sebagainya. Ya, atau juga yang mensupport pendidikan bolehlah. Ya, misalnya ada produk-produk food and beverage ya, atau fast moving consumer goods ya, atau produk kebutuhan sehari-hari. Itu masih mungkin relevan. Ya, tapi harus disesuaikan antara produk ya, dan kepentingan dari perusahaan calon sponsor dengan event yang akan kita jalankan. So, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut, kita bisa menggunakan prinsip SIDE, SIDE untuk membuat sebuah proposal event. Apa itu SIDE? SIDE adalah singkatan dari simple, interest, desire, dan elegan. Ya, simple intinya proposal tadi saya bilang harus simple ya, jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata yang tidak perlu ya. Jadi tidak bertele-tele, langsung menggambarkan ide kita. Dan tidak perlu menganalisis kehebatan produk sponsor ya, nggak usah terlalu peres gitu ya, menyanjung-nyanjung calon sponsor berlebihan, nggak perlu ya. Dan harus bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan relevansi produk atau image dan juga event yang akan kita buat ya, kayak tadi relevansi itu ya event olahraga ya disesuaikan sponsornya juga yang mendukung kegiatan olahraga ya, kayak apparel gitu ya, Reebok, Nike, Adidas, atau Pocari Sweat, banyak ya event lari yang sponsor Pocari Sweat. Interest, ya apa yang jadi poin di sini? Interest sebenarnya ada 2 poin ya. Intinya sih harus menarik untuk dibaca, tapi ada 2 hal yang bisa menciptakan daya tarik dari proposal yakni judul dan isi. Judul intinya dapat menimbulkan minat orang untuk melihat dan membacanya. Ya, jadi judul itu harus menimbulkan minat. Ya, jangan judul itu yang membosankan, judul itu yang
terlalu aneh, ya. Nyeleneh mungkin boleh, tapi terlalu aneh juga enggak. Orang males kali bacanya. Atau terlalu panjang gitu. Mampu menimbulkan sesuatu yang hebat, mengandung makna mendalam, bahkan kalau perlu bombastis. Itu boleh. Yang ketiga, menggambarkan tentang kehebatan event, dan judul itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya, bebas lah. Ya, bahasa gaul boleh juga, bahasa populer silakan, maupun bahasa Inggris ya. Banyak kita tahu mungkin jenis atau nama-nama event tuh pakai bahasa Inggris ya, kelihatannya keren. Atau juga bisa atau dimungkinkan dengan bahasa lain yang menarik seperti bahasa daerah atau plesetan kata, atau seringkali event tersebut menggunakan singkatan yang dapat membentuk kata. Tapi singkatan juga harus relevan dengan kepanjangannya ya. Jangan kita bikin singkatan tapi singkatannya apa, kepanjangannya apa gitu yang nggak nyambung. Nah, kalau teman-teman boleh mungkin sharing di chat. Judul atau nama event apa sih yang paling kalian ingat? Coba saya pengen tahu apa nih yang paling ngena, yang paling kalian ingat gitu, ada di pikiran kalian. Pak, boleh chat Hari Guru ya. Judulnya apa? Nama eventnya apa? Ya, asik. Ini asik berarti udah berhasil. Lumayan diingat. Pensi sekolah itu jenis ya, jenis event. 12-12 tuh ya. Apa tuh LKKB, Lomate itu ya, event Paskibra ya. Oke, apalagi Comic-Con ya, itu juga cukup mudah diingat. Ya, 11-11-22 ini lagi nungguin minggu depan pasti nih ya, yang ketik 22. Ya. Namanya ya, nama event ya, DWP, betul sekali ya, DWP itu mudah diingat ya. Kepanjangannya juga mungkin ada yang nggak tahu ya, ada yang tahu, tapi yang penting singkatannya inget ya, DWP ya, Jakarta Warehouse Project. Gitu. Oke, cukup saya rasa. Intinya teman-teman pasti udah tahu ya, bahwa event-event dengan nama yang menarik ya, atau dengan singkatan-singkatan yang mudah diingat, itu akan bisa mengena ya di pikiran dari calon audiens ya, dan juga calon sponsor. Nah, kemudian dari judul kita masuk isi. Apa isinya dari proposal? Kita harus menyampaikan gagasan seatraktif mungkin ya, kalimat pembukanya itu yang paling penting. Hubung-hubungkan atau kita ambil momentum peristiwa mutakhir apa sih yang jadi perhatian, apa yang booming, apa yang kemudian jadi viral saat ini, menghubungkan dengan peristiwa yang akan diperingati ya, atau tempat diadakannya acara, mood yang tengah ada di pasar gitu. Kemudian menghubungkan dengan kejadian masa lalu, pernyataan yang mengejutkan, yang bombastis tadi, ya, pernyataan provokatif, ya, cerita faktual, atau juga humor. Itu isi dari bagian pembuka dari proposal. Kemudian D, ya, yaitu desire. Desire artinya kita harus membuat proposal yang menimbulkan hasrat bagi si pembaca, bersedia terlibat dalam event. Kalau interest artinya orang tersebut, calon sponsor tersebut bersedia untuk membaca. Tapi kalau udah desire, si pembaca proposal itu bersedia untuk mendanai acara kita. Harus memberikan gambaran bahwa event akan digelar itu event yang dahsyat, unik, beda. Memberikan gambaran juga event kita mampu memberikan keuntungan bagi produknya. Makanya harus sesuai event dengan calon sponsor. Memberikan gambaran secara rinci biaya yang dibutuhkan, ya itu harus ada. Memberikan gambaran yang jelas mengenai waktu dan tempat pelaksanaannya, serta jangan lupa, harus selalu lengkapi dengan desain, harus menarik betul. Ya, rundown, talent yang tampil, dan lain sebagainya. Ini juga bisa jadi desire nih. Ya, kalau kita bikin event, kita ini orang yang baru bikin event pertama kali, tapi udah berani mengundang artis-artis terkenal gitu ya. Talent yang tampil ini orang-orang yang memang lagi populer di masanya, ya, di masa sekarang. Maka biasanya itu akan lebih menarik buat sponsor mendanai acara. Dan yang terakhir adalah E atau elegan. Ini kalau proposal fisik ya, atau offline ini biasanya harus nggak cuma dijilid rapi, tapi juga dikemas menarik mungkin. Warna kertas, jenis kertasnya, bahan dari proposal juga perlu diperhatikan. Dan harus benar-benar, kalau yang online maupun offline, ini harus benar-benar elegan. Aspek desain grafis, foto, dan lain-lain itu harus mendukung penampilan. Ingat, elegan bukan berarti harus berlebihan.
Terus gimana dong bikin proposal yang bisa bikin cuan ya? Ini teman-teman sebenarnya ini banyak ya, banyak yang bisa teman-teman ikuti, tetapi dengan waktu yang terbatas, teman-teman mungkin bisa ya nanti saya minta panitia untuk mengirimkan saja nih ya materi ini supaya teman-teman yang mau bikin event ya dan bikin proposalnya ini ngikutin tools ya atau model-model yang saya paparkan ini. Ya. Gimana caranya cuan, gimana caranya kita bikin proposal, yaitu dengan bikin proposal sponsorship yang menarik. Ini isinya, silakan baca sendiri atau screenshot. Ya, saya nggak perlu bacain satu-satu karena ini tinggal diikutin saja, mulai dari judul dan tema. Terus intinya ada juga harus nilai keuntungan bagi sponsor, itu yang penting ya. Nanti kita bahas di beberapa slide selanjutnya. Plus bentuk kerjasama, kontra prestasi ya bahasa lainnya gitu. Ya, berapa sih dana yang dibutuhkan, terus berapa yang sponsor bisa support, ya bisa dia danai. Alurnya itu harus luas, ya fleksibel, tidak baku, tidak kaku, supaya proposal sponsornya terlihat menarik. Ya, supaya menjaring sponsor yang kecil-kecil kita bisa bikin mini proposal gitu ya, proposal yang lebih singkat, sekitar 2-3 halaman, supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya produksi, ya kita bikin proposal yang lebih ringkas. Ya. Dan kalau mau dapat sponsor yang terbaik gitu ya, ada 4 hal yang perlu diperhatikan: surat pengantar, daya tarik, saman segmen, dan tampilan fisik. Oke, 1 menit lagi ya. Jenis sponsor, ya jenis sponsor kalian mungkin paling tahu adalah sponsor ngasih uang gitu, cash, atau bagi hasil panitia disuruh jualin gitu, ya, jualin barang, tapi kemudian di berapa barang yang berhasil dia dikasih bagi hasil ya, yang berhasil terjual. Atau bisa juga barter, bentuknya barang, jasa, ya, voucher, publikasi, dan lain sebagainya. Model kerjasama ada sponsor tunggal, utama, pendukung, ya ini bisa di capture juga. Ya, atau sebutan lainnya diamond, platinum, itu yang paling banyak juga ya, gold, silver, bronze. Tapi penamaan juga bisa disesuaikan dengan tema event. Ya. Misalnya tema eventnya tuh Nusantara gitu ya, kesatuan, bisa nama-nama pulau dari paling besar sampai paling kecil gitu ya. Misalnya sponsor Kalimantan gitu ya, dia membiayai 50% biaya gitu ya. Sponsor Jawa itu 25% biaya. Gitu. Ya. Dan yang terakhir ada di dalam dokumen sponsorship atau proposal sponsorship harus ada kontrak. Ya, kontrak isinya apa saja, dan teman-teman bisa screen capture juga. Ya, isinya mulai dari identitas, dasar perjanjian, jangka waktu, tata cara pembayarannya bagaimana. Ini penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak terjadi one prestasi. One prestasi itu artinya salah satu pihak itu melanggar perjanjian. Gitu, ya. Kalau ada yang melanggar perjanjian, kita bisa perlihatkan lagi MOU. Dan terakhir ini juga bisa di screen capture ya, isi proposal. Kalau perlu mempresentasikan proposal kita, itu harus dipersingkat lagi. Nah isinya minimum ada objektifnya atau tujuan eventnya, backgroundnya, analisis situasi saat event ini akan dilaksanakan, studi kelayakannya gimana, targetnya siapa, berapa banyak target audiensnya, stakeholdersnya siapa aja, ya, pemangku kepentingan siapa aja, vendornya siapa aja, bahkan diceritain. Tools communication juga penting ya, bagaimana kita mempromosikan event, PR, MPR, advertising, digital PR, key message-nya yang penting itu apa, ya, apa yang mau kita sampaikan pesan utama ke target audience, sampai detail events-nya, ya, dan bagaimana kita merencanakan evaluasi. Begitu, saya rasa 20 menit sudah selesai saya gunakan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Adlan dan Adinda. Nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab ya. Waduh, keren banget. Siapa sih yang gak mau menjadi anak muridnya ya, muridnya Pak Fahri ya, jelas banget, singkat, padat, dan jelas. Betul, aku aja jadi nambah nih ilmunya. Nah, jadi pengen daftar kelas event manajemen nggak sih di MNT? Apalagi dosennya Pak Fahri. Betul banget. Aduh, seru banget nih, gak bakal bosen. Oke, nah kayaknya kita mau selanjutnya langsung, tapi apa kita bagi-bagi rezeki dulu lagi kali ya? Wajib dong, Glan. Kita harus bagi-bagi. Karena teman-teman di sini tuh yang dari sebelumnya juga udah pada ikut. Betul, mungkin spin-nya bisa di-share screen lagi. Nah, kita mau dua orang nih sekarang nih, 2 orang. Ayo diputar. Kira-kira siapa? Siapa nih?
Wah, Wah, ada selamat buat Neng Tika Kartika. Itu bakal dihubungin nih sama Betul. tim kita ya. Ada satu lagi ya, Dewan ya. Siapa nih? Waduh, Kevin Hernando. Selamat buat buat kalian Kevin. berdua ya. Dan jangan kemana-mana dulu nih guys, karena di akhir juga kita masih bakal bagi-bagi rezeki. Bener Tapi nggak? gini aja, langsung aja kali kita sapa ya narasumber kita yang kedua yang juga nggak kalah keren deh. Siapa Nah, sih ya, Dewan? Mungkin bisa langsung Pak David. Di mana Pak David nih? Halo semua, selamat malam. Halo Pak David. Apa kabar nih Pak? Baik, sehat, Baik. yang penting. Pak David sekarang di Batam ya Pak? Iya benar, saya di Batam. Seru banget ya. Iya. Nah, kayak Pak David udah nggak sabar nih mau sharing-sharing ya sama teman-teman sekarang semua di sini ya. Tentu dong. Tapi saya ini dulu ya, kalau tadi Pak Fakri menjelaskan secara teori, saya mungkin membahas sedikit apa yang saya alami gitu loh. Ya. Betul. Mungkin Praktisi langsung aja. ya. Oke, langsung aja mungkin Pak David kami persilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya untuk teman-teman saya salam kenal dulu. Nama saya David Liang. Saya sekarang fokusnya itu di properti. Tapi kenapa saya bisa membawakan materi ini? Karena saya kebetulan adalah salah satu founder Buku Tara Bazar. Nah, Buku Tara Bazar itu apa sih? Kalau saya mau bahas itu terlalu panjang. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada Instagram, boleh dicek aja langsung. Itu @bukutara_bazar. Kita bisa dibilang salah satu bazar terbesar dan terheboh di seluruh Batam. Nah, itu zaman sebelum pandemi. Nah, untuk malam ini saya bersifat knowledge sharing ya. Jadi nggak bermaksud untuk mengajari, tapi mungkin kita sharing untuk teman-teman, mungkin adik-adik sekolah yang masih di SMA, siapa tahu nanti mau buat acara, buat event segala macam itu bisa menghasilkan. Seperti yang tadi Pak Fakri bilang, dapat cuan gitu. Nah, mungkin kita bisa next di slide selanjutnya. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Oke, pertama itu adalah dana yang dibutuhkan dalam suatu event. Jadi saya langsung saja, dana yang dibutuhkan, dan kedua adalah bagaimana cara mendapatkan dana, dan ketiga adalah tips dan trik menggapai target sponsorship. Gitu. Nah, kita bisa langsung next saja. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, event apa yang akan kita buat. Oke. Nah, karena kebetulan kita di situasi pandemi ya, jadi akhirnya kita mengenal ada 3 jenis event. Oke. Event pertama itu event online, yaitu yang seperti sekarang kita hadiri secara online atau daring dalam jaringan. Terus kedua adalah offline atau luring atau luar jaringan. Dan yang ketiga adalah event hybrid. Oke, di mana itu adalah gabungan antara online dan offline. Nah, itu nanti ada contohnya. Kita bisa next lagi. Oke, contoh event yang pertama yang online itu adalah webinar. Seperti yang sekarang webinar asik. Nah, ini adalah salah satu event online. Nah, kedua adalah skill workshop. Dalam arti workshop atau pelatihan yang menambah skill kita. Oke, terus ketiga adalah professional skill training, di mana ini biasa dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi. Oke, nah yang kedua adalah offline. Event offline itu contoh paling gampang adalah seminar yang kita harus attend secara physically atau secara fisik. Nah, kedua adalah bazar, ketiga konser musik dan lain-lain. Ya, jadi offline itu tidak terbatas di 3 ini, tapi banyak sekali contoh dan jenisnya. Oke. Kita lihat next-nya lagi ada event hybrid. Sorry, kita back dulu. Event hybrid itu adalah product launching. Biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional atau nasional yang target marketnya besar. Contoh seperti di tahun lalu itu ada namanya product launching Wuling Almas RS itu di Maret 2021. Nah, itu dilakukan secara bersamaan, offline dan online. Nah, kenapa? Karena ada beberapa orang yang bisa hadir attend di lokasi acara, ada yang tidak bisa hadir dan dikarenakan situasi pandemi tidak bisa terbang ke lokasi acara. Nah, kita
kita bisa next lagi, next slide. Oke. Nah, kita masuk ke dana yang dibutuhkan dalam event ya. Oke. Jadi kalau kita lihat berdasarkan timeline, oke, itu ada namanya pre-event cost, ada event cost, ada post-event cost, atau dalam bahasa Indonesianya begini. Dana yang akan dipakai sebelum acara, dana yang dipakai pada saat acara, dan dana yang dipakai setelah acara. Begitu. Nah, dana yang dipakai sebelum acara itu apa saja contohnya? Oke. Pertama yang sudah pasti ketika kita mau buat acara, kita iklankan. Acara kita di mana sih? Acara kita seperti apa sih? Acara kita siapa saja sih yang boleh attend atau siapa saja sih yang akan mengisi acara? Oke. Terus kedua itu, kalau misalnya acara kita diadakan secara online, otomatis pasti kita perlu namanya Zoom Event License. Nah, ini Zoom Event License ini diperlukan karena di aplikasi Zoom ini terbatas. Ada jumlah pesertanya. Jadi kalau misalnya kita ingin buat acara yang besar, acara event yang dihadiri misalnya 1.000 orang, otomatis kita harus membeli license-nya. Oke? Ketiga, itu internet atau kuota. Itu lebih khususnya di acara yang online. Oke? Keempat, alat tulis, konsumsi panitia. Di kelima, selanjutnya ada dekorasi venue. Ini khusus untuk offline. Dan yang sekarang harus diwajibkan itu adalah COVID-19 antigen test. Itu untuk seluruh panitia yang bekerja pada saat sebelum acara dan setelah acara. Oke, kita lihat di event cost atau dana yang dipakai pada saat event berlangsung. Oke, apabila kita menjalankan acara secara online, otomatis kita perlu PC atau laptop, komputer atau laptop. Oke, kedua kamera webcam atau kamera profesional. Contohnya, misalnya kita perlu backdrop yang virtual backdrop yang bagus seperti di TV-TV misalnya. Nah, kita perlu yang profesional. Ketiga, sewa studio atau working space. Ini khususnya apabila kita di rumah tidak memadai untuk mengadakan acara. Oke. Terus keempat, sudah pasti konsumsi panitia. Panitia perlu makan, perlu minum. Oke, terus selanjutnya untuk offline ini perlu sound system, lighting, panggung, event, dan lain-lain. Oke, tidak tertutup di sana saja. Lalu, sudah pasti ada upah panitia dan teknisi untuk sound system, lighting, dan segala macam. Lalu ada lagi namanya COVID-19 antigen test untuk panitia. Nah, ini yang saya maksud tadi. Karena kita di masa pandemi, otomatis kita perlu lebih waspada, lebih aware. Siapa saja yang berhak untuk ikut dalam acara kita, siapa saja yang berhak untuk menjadi panitia di dalam acara kita, supaya pandemi ini segera berakhir. Oke? Nah, satu lagi karena kita adakan acara secara offline pada saat pandemi, otomatis kita perlu COVID-19 screening equipment. Dalam arti termogan, termometer yang ditembak, terus ada hand sanitizer untuk lap tangan, dan ada banner. Kita perlu banner untuk mengingatkan kembali ke seluruh pengunjung untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, oke. Selanjutnya ada post-event cost. Itu dana yang digunakan setelah acara berakhir. Oke, otomatis konsumsi pembubaran panitia ini berdasarkan pengalaman saya itu kita selebrasi bahwasanya event kita atau acara kita berhasil. Nah, kita mengadakan makan-makan. Nah, selanjutnya ada pembongkaran dekorasi venue apabila acara kita perlu dekorasi. Dan selanjutnya adalah pembersihan venue. Udah pasti dong, nggak mau tinggalkan sampah kan di tempat acara. Ya, next-nya kita lihat bagaimana cara mendapatkan dana. Oke, kita lihat gimana. Kalau berdasarkan pengalaman saya, oke, itu ada empat cara sebenarnya. Pertama itu sponsorship, kedua tiket event, ketiga paid promote, keempat merchandise. Oke, kita bahas salah satu. Sponsorship itu kita seperti yang tadi Pak Fakri bilang,
kita cari dana ke orang yang atau perusahaan yang ingin berpartisipasi ke acara kita. Oke, usahakan cari sponsorship ke perusahaan yang relevan, seperti yang tadi Pak Fakri bilang, menjadi jembatan juga, di mana produksi sponsorship, produk sponsor, perusahaan sponsor itu bisa tersampaikan atau dikenal oleh pengunjung event kita, gitu. Nah, kedua, tiket event, otomatis kita kalau misalnya jual, contoh nih, kita adakan acara lomba atau dance competition atau singing competition, so pasti kita harus ada namanya registration fee. Oke, itu juga salah satu bentuk dari jual tiket event. Oke, nah ketiga ini baru saya baru saya infokan, baru saya ajarkan ke adik saya. Oke, adik saya yang kebetulan di universitas juga yang di Jogja. Ketika mereka mengadakan acara secara online, otomatis sponsor itu juga susah memberikan satu bantuan atau dana, karena mereka tidak merasa bahwasanya ini cocok untuk market mereka. Nah, akhirnya saya sampaikan bahwasanya ini kita bisa coba dengan cara paid promote. Dalam arti begini, para panitia bantu mempromosikan usaha yang ada di lokal atau sekitar kita. Nah, contoh misalnya si A punya online shop jual baju misalnya, oke? Nah, dengan si A ini membayar kita 200.000 misalnya atau 300.000 untuk paid promote di kita, otomatis dari panitia, seluruh panitia mengiklankan online shopnya si A. Nah, itu namanya paid promote. Jadi ketika si panitia menyebarkan atau membuat story tentang online shopnya si A, otomatis si A mulai naik dan dikenal orang. Itu salah satu contoh gimana kita dapat uang untuk event kita. Nah, selanjutnya di merchandise. Nah, merchandise ini kita menjual atau menjual games. Nah, kalau di acara saya pada saat sebelum pandemi, saya menjual games. Gimana caranya? Pada saat pengunjung ke acara kita, ke Buku Tara Bazar, itu kita menjual games lempar bola kasti. Jadi satu tiket dapat 3 bola, terus bisa ada 10 kaleng misalnya, 10 kaleng yang dilempar kalau misalnya jatuh semua dapat hadiah apa gitu. Jadi pada saat itu lumayan banyak sih yang main ya. Jadi itu salah satu cara saya mendapatkan dana untuk event ini. Oke, kita bisa next. Nah, tips and trick menurut saya ini tidak gampang, tapi juga tidak susah sebenarnya untuk teman-teman ngikutin. Nah, gimana caranya? Kita lihat ya. Oke. Yang pertama, kenali calon sponsorship serta person in charge yang bertanggung jawab. Oke. Cari tahu dan diskusikan dengan tim pihak sponsorship agar event proposal kita tidak sia-sia. Dalam arti bagaimana? Oke. Pertama tadi seperti Pak Fakri bilang, kepada siapa gagasan ini ditawarkan? Dalam arti kita cari perusahaan yang relevan. Contoh misalnya begini, dance competition untuk anak SMA. Oke. Pada zaman saya sekolah, saya SMA, itu kebanyakan disponsori oleh perusahaan otomotif sepeda motor. Contoh misalnya ya Honda atau Yamaha atau Suzuki. Kenapa? Karena pada saat itu target market perusahaan otomotif motor itu adalah anak SMA ke atas. Jadi mereka juga bisa menggapai target mereka secara langsung ke acara kita. Dalam arti dengan mereka sponsor, mereka bisa menaruh stand di acara kita dan mereka bisa jualan juga di saat itu. Gitu. Jadi selain kita kenal, kita cari tahu siapa perusahaannya, kita juga harus cari tahu siapa sih orang yang bertanggung jawab di perusahaan ini. Dalam arti begini, siapa sih yang berhak untuk menentukan dana ini boleh keluar atau tidak. Nah, biasanya ini ada di sales atau marketing. Jadi kita cari tahu head of sales-nya siapa atau head of marketingnya siapa. Nah, dengan begitu kita bisa cari tahu, bisa menjelaskan proposal kita, proposal event kita secara langsung ke orang yang bisa mengambil keputusan pada saat itu juga. Oke? Kedua, kita next. Nah, kedua adalah always put
put our feet in others' shoes. Dalam arti apa? Kita harus cari kita harus berdiri di posisi orang lain dulu. Melihat dari posisi orang lain ke kita, ke diri kita. Dalam arti bagaimana? Cari tahu dulu. Menurut perusahaan atau sponsor yang butuhkan itu apa, dan bisa fit in ke kita. Oke, sesuaikan kebutuhan mereka. Jadi nggak secara langsung tiba-tiba sembarang memberi proposal, tidak. Jadi kita harus cari tahu dulu, kira-kira kalau misalnya perusahaan motor ini mau nggak sih dia mensponsori acara kita, apa sih benefitnya ke mereka, ke perusahaan sponsor, ke perusahaan motor ini gitu loh. Nah, atau di bazar makanan contoh misalnya, kita bisa cari GoPay atau link aja. Itu salah satu FinPay ya, financial pay, di mana kita membayar tanpa harus lagi mengeluarkan uang secara fisik. Nah, apa sih keuntungannya misalnya GoPay untuk mensponsori acara bazar makanan kita? Nah, kalau misalnya GoPay atau link aja, contohnya kalau misalnya mensponsori acara bazar makanan, otomatis mereka lebih dikenal oleh pengunjungnya. Jadi siapa tahu setelah balik dari acara bazar kita, mereka lebih rajin lagi untuk menggunakan GoPay atau link aja. Itu salah satu contohnya. Oke, kita next lagi. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi selain kita memberikan proposal, selain kita membahas dan memberikan penjelasan, selain juga kita menganalisa apa sih yang bisa masuk ke sini, oke, kita harus follow up juga dalam waktu 1-2 hari. Kenapa? Karena terkadang itu pihak sponsor ingin melihat keseriusan kita dengan event ini, gitu loh. Jadi nggak cuman kayak, oh kasih, sudah kita nunggu, nggak. Tapi kita tanyakan kembali, Pak, kira-kira gimana ya proposal kita, event kita, cocok atau tidak, gitu. Nah, kita next. Nah, ini ada beberapa contoh per event dan sponsor. Oke, contoh paling pertama yang tadi bazar makanan itu disponsori oleh GoPay dan link aja. Itu banyak sekali terjadi di Batam, di bazar makanan khususnya. Oke, terus kedua itu dance competition, sponsornya adalah Honda Motor misalnya. Terus ini nih buku Tara Bazar. Ini acara yang saya create dulu, disponsori oleh developer Cipta Group. Oke, terus ada satu lagi webinar fotografi disponsori oleh Nikon. Itu salah satu perusahaan kamera. Terus ada satu lagi webinar asik. Nah, ini disponsori sudah pasti Multimedia Nusantara Politeknik. Gitu. Kita next. Nah, ini saya memberi beberapa contoh dokumentasi event yang pernah saya adakan, dan juga saya memberikan masukan ke beberapa event. Nah, kita bisa lihat ada pada saat itu ada buku Tara Bazar, ini nomor 1 sama 2 dari yang di atas. Terus yang ketiga ada Mama Bazar, itu adalah bazar yang saya berikan banyak masukan untuk mahasiswa. Nah, kita lihat foto yang bawah yang kiri itu adalah brosur untuk selebaran, oke, untuk acara Bazar Buku Tara. Terus kita lihat kondisi bazar Buku Tara. Terus yang ketiga dari bawah itu adalah paid promote, salah satu contoh paid promote. Nah, terus selanjutnya ada technical meeting, dan salah satunya lagi adalah Wii Sport. Wii Sport ini adalah salah satu contoh game di mana kita bisa menjual kertas untuk ditempel di Wii Sport-nya, gitu. Itu salah satu cara kita gimana dapat uang. Oke, kita bisa next. Oke, rupanya sudah habis. Ya, begitu teman-teman. Ya, kira-kira. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya atau gimana, silakan. Oke, saya rasa itu dulu. Saya bisa berhenti dulu. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wah, Waduh, keren banget ya Pak David. Tadi kan yang pertama ada Pak Fahri. Ya. Dia menjelaskan secara Akademisi. Nah, tadi barusan ada Pak Pak David. David. Nah, itu Dia lebih menjelaskan secara praktisi. Praktisi. Bener, udah lengkap banget. Udah ya, lengkap banget ya. Sidlan. Dan emang pengalaman Pak David ini udah nggak bisa dibohongin lagi ya. Betul. Ilmu yang kita dapetin hari ini banyak banget ya. Bener banget. Mungkin kita bisa langsung undang nih 2 narsum kita nih, karena kita bakal masuk ke sesi Q&A. Betul.
Nah, mungkin aku bacain kali ya. Kita udah milih ya beberapa pertanyaan nih. Nah, nih ada pertanyaan untuk Pak Fahri kayaknya nih ya, Betul. lebih cocok. Apakah sponsor pada event itu harus banyak, Pak? Itu Boleh ya Pak Fahri untuk dari menjawab. Iqbal Syarifuddin. Ya. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi kalau proposal sponsor dalam event itu relatif ya, berbeda-beda. Ada yang memang harus banyak, ada yang cuma sedikit udah nutupin biaya produksi, udah cuan juga gitu. Ada namanya sponsor tunggal, itu cuma satu sponsornya. Ya, ada title sponsor ya, sponsor yang dia nempel sama namanya ya, kayak kemarin ada Indonesia Open ya, itu sponsornya apa ya, ada BCA Indonesia Open, Beli Indonesia Open, itu namanya title sponsor. Ya, itu satu aja sebenarnya udah cukup menutupi biaya produksi. Tapi biasanya kalau title sponsor itu kita masih bisa atau diperbolehkan mencari sponsor lainnya yang untuk cari cuan tambahan lagi. Tapi bedanya kalau sponsor tunggal itu nggak boleh ya cari sponsor lain di luar sponsor yang cuma satu itu. Ya, jadi satu sponsor pun bisa kalau dia sifatnya sponsor tunggal. Tapi kalau pertanyaannya harus banyak apa enggak, kalau cuannya mau banyak ya sponsornya mesti banyak. Kita bisa menghindari yang sifatnya sponsor tunggal. Cuma itu spekulatif ya. Kalau kita sponsornya nggak mencukupi dananya gimana gitu. Ya, jadi ada acara-acara atau event-event yang memang dia nyari sponsor tunggal aja, satu udah cukup. Ya, ada acara-acara yang dia memang cari sponsor kecil-kecil tapi banyak ya, tergantung kita mindsetnya mau cuan gede atau minimum biaya produksi dari event kita tercukupi atau tidak. Itu mungkin Mas David bisa menambahkan lebih pengalaman. Mungkin begini, kalau misalnya kita bilang sponsor itu harus banyak atau enggak ya, untuk perusahaan sponsornya atau orang yang sponsornya itu nggak perlu banyak, nggak apa-apa, tapi yang penting uangnya banyak gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan cuma satu atau dua orang atau satu atau dua perusahaan, tapi yang penting bisa ketutup dan kita bisa dapat cuan. Itu sih yang penting. Wah, dua narasumber kita jawabannya sangat praktis ya. Betul banget. Tapi langsung masuk ke otak. Betul. Gitu. Aduh, kayaknya seru ya buat event ya. Betul banget. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya kalian. Nah, ini mungkin untuk Pak David nih ya, Pak David. Dari Tiara Lamrizky. Hal apa aja yang mempengaruhi kegagalan dalam mempromosikan event atau acara? Karena saya punya teman yang ngadain event tapi sepi, padahal udah ada promosinya di medsos. Mungkin Pak David bisa menjawabnya nih, Pak. Oke, kegagalan ya. Kalau sorry ya sebelumnya, saya tidak pernah berpikiran bahwasanya saya akan mengadakan acara sampai gagal. Dalam arti begini, fail to plan itu sama dengan plan to fail. Oke, dalam arti bagaimana? Ketika kita gagal merencanakan sesuatu, maka kita merencanakan kegagalan, itu loh. Jadi menurut saya kalau misalnya kita mengadakan event, otomatis kita juga harus bisa mengiklankan atau memberitahu secara luas dan tepat sasaran gitu loh. Jadi contoh misalnya pada saat saya membuat acara buku Tara Bazar, itu saya habis-habisan biaya untuk promosi saya itu sekitar 20-25% itu semua di iklan gitu. Jadi 20-25% itu pertama di koran, di kalau misalnya teman-teman tahu itu LED atau TV di pinggir jalan, sama umbul-umbul dan juga baliho. Nah itu semua saya pasang, saya habiskan dana banyak di sana supaya orang yang datang ke acara itu atau orang yang target saya untuk datang ke acara itu bisa tahu bahwasanya oh ini loh ada acara ini gitu loh. Jadi menurut saya isi itu ya. Jadi sebelum kita buat acara ada bagusnya kita cari tahu dulu kira-kira kita mau targetnya siapa, kita bisa iklankannya kemana atau cara memberitahu ke mereka menyampaikan informasi event ini ke mereka dengan cara apa. Itu sih menurut saya. Ya mungkin Pak Fahri ada yang mau nambahin? Ya, banyak ya, tapi intinya saya setuju banget ya dengan Mas David tadi soal planning. Ya. Planning itu penting, tapi untuk membuat plan kita harus berdasarkan
perencanaan kita tuh dari riset. Jadi harus riset dulu apa nih yang lagi happening, apa yang memang dibutuhkan oleh target audiens kita. Jangan sampai kita senang akan satu hal, tapi orang-orang yang menjadi target audiens kita tuh nggak suka apa yang menjadi gagasan kita. Ya otomatis ikannya akan sepi, buru-buru cuan itu ya. Untuk menutupi biaya produksi, biaya promosi aja nggak bisa. Jadi awali juga dengan riset dan juga planning. Terus sekali. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya kali ya, Dan Iya, ya. apa Ini dari Jennifer Rahel. Kalau untuk event online, bagaimana cara kita mengatasi hal-hal yang tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi nih Pak? Contohnya misalnya ada masalah device atau misalnya sinyal. Nah, mungkin ini sih, Din, mau nambahin aja. Kayaknya kok ini kan masalah event ini cukup besar ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung bisa join juga nih di MNP di kelas event manajemennya. Betul, karena di situ nggak cuma membahas cara menghandle sebuah event, Betul. tapi juga membahas bagaimana dan teknologi apa yang digunakan. Itu Betul dia sih. kelebihannya. Dan juga kita ada beasiswa karya. Karya terapan. Karya terapan. Jadi teman-teman yang punya karya itu bisa langsung bikin video terus dikirim ke kita nih ke join@mnp.ac.id, bisa dapat beasiswa sampai 100%. Betul. Gitu. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing mikirin biaya semester. Betul. Mungkin langsung aja kita kasih Pak Fahri tadi ya Pak ya. Jadi kalau ada permasalahan nih Pak, karena online kan ya Pak ya, terutama di sinyal gitu, gimana ya Pak ya cara ngatasinnya? Oke, salah satu yang paling perlu disiapkan ketika event itu online adalah backup. Ya, backupnya macam-macam ya, bukan cuma kita mungkin mengenal istilah backup plan, tapi masalah teknis ini kan beragam ya, bukan hanya kita ngomongin perencanaan aja, tetapi juga laptop, sinyal listrik ya. Nah ini mungkin saya berkaca pada pengalaman beberapa event yang pernah saya ikutin, bukan saya sih penyelenggaranya, tapi saya pernah mengajar juga dan saya juga pernah mengikuti event tersebut sebagai narasumber. Ya, ada satu event mungkin saya sebutin aja ya, namanya literasi digital itu dari Kementerian Kominfo. Nah itu mereka backupnya macam-macam, tidak hanya 1-2 orang aja panitianya tuh bisa banyak ya. Jadi hostnya nanti kalau pakai Zoom ya atau pakai tools yang lain, terus ada beberapa yang bisa backup. Kalau hostnya yang tiba-tiba ngilang atau masalah jaringan, ada host-host lain yang bisa backup. Nah, hostnya atau co-hostnya itu harus berada di tempat yang berbeda. Jadi kalau wifi-nya bermasalah, listriknya bermasalah, itu masih ada backup benar-benar di tempat lain yang tidak terkena masalah. Itu satu soal teknis kalau di penyelenggara. Kalau teknisnya ada di pembicara gitu ya, atau di narasumber gimana tuh? Ya itu cara untuk meminimalisasinya ya. Ini sorry to say ya, kadang-kadang shit happens gitu ya, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi terkait dengan teknis. Kalau pembicaranya sudah di briefing ya bagusnya di briefing dulu, kita pakai tools apa nih, sudah biasa belum pembicaranya pakai tools tersebut, pakai Zoom kayak kami ke Mas David kemarin ya, kita briefing dulu, kita pakai Zoom karena udah biasa, kita udah tahu ya bagaimana cara penggunaannya, fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau pakai handphone misalnya ya, perlu dioperatorin untuk slide-nya. Nah, itu perlu banget briefing di awal, itu sangat penting teman-teman. Ya, dan clear dan jelas. Ya, supaya nanti pembicaranya juga atau narasumbernya tidak terkena masalah. Lalu bagaimana kalau teknisnya itu berada di penonton atau audiens? Nah, ini yang susah. Ya, kita kadang kalau kita yang sebagai penyelenggara aja, sesuatu yang buruk mungkin terjadi, padahal sudah sebaik mungkin mempersiapkannya, tapi kalau di penonton ini agak bingung juga ya, karena mungkin ya ada yang memiliki keterbatasan teknologi gitu ya, ada yang spek HP-nya atau laptopnya kurang bagus, atau kalau di HP sinyalnya kurang bagus, fitur-fiturnya nggak ngerti, cara raise hand gimana nggak ngerti, gitu. Cara untuk matiin mikrofon ya, mute aja nggak ngerti misalnya. Nah ini mungkin kita bisa membuat guidance atau panduan.
guidance teknis dan non teknis ya. Misalnya kalau guidance yang teknis, gimana cara mute, gimana cara raise hand, gimana cara bertanya di chat ya, pencetannya yang mana gitu. Kalau di HP gimana, kalau di laptop bagaimana kayak gitu. Ya tergantung toolsnya yang kita pakai ya. Kadang-kadang juga si online ticketing platform gitu ya, aplikasi-aplikasi tiket online kayak Loket, tiket ya dan lain sebagainya itu punya platform sendiri. Nah, itu juga mesti ada guidance-nya tuh. Gimana cara penggunaannya? Gimana kalau terjadi masalah? Nah, itu bisa minimum ya meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan dari si audiens. Selain itu juga satu lagi tambahan bahwa kita sebisa mungkin menggunakan tools ya, atau platform yang familiar oleh audiens. Kalau audiens kita itu anak-anak muda gitu ya, atau anak sekolah ya, anak sekolah SD, SMP gitu ya, SMA mungkin mereka biasa pakai apa sih? Google Classroom. Oh, pasti pakai tuh Google Classroom ya. Atau Microsoft Teams misalnya. Ya udah kita coba kalau audiensnya banyak pakai itu ya pakai itu. Ya, atau saya ikut komunitas nih ya, namanya Local Guides itu dari Google Maps. Nah, biasa pakai produknya Google ya, pakai Google Meet aja, ya nggak perlu terlalu advance ya, dan juga gratis gitu. Ya, tapi kalau sekarang yang paling umum ya pakai Zoom ini, yang paling aman gitu ya. Biasanya orang-orang tahu bagaimana cara mengoperasikan seluruh fiturnya. Itu dari saya, terima kasih. Mungkin Pak David ada yang mau ditambahin atau udah cukup Pak? Saya rasa sudah ini ya, karena secara garis besar Pak Fikri sudah menjelaskan secara detail. Tapi yang pasti saya setuju dengan Pak Fakri ya, dalam arti perlu backup itu sudah pasti. Jadi contoh seperti saya hari ini, saya meskipun saya Zoom pakai HP, ya otomatis saya juga menyediakan backup di laptop. Jadi kalau misalnya handphone saya mati atau apa, saya bisa pakai laptop. Itu sih salah satu contohnya yang paling penting gitu. Itu sih. Oke, makasih Intinya untuk harus ada persiapan kedua gitu di. Iya, betul. Nah, mungkin langsung next ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Selanjutnya boleh. Nah, Kak, bagaimana sih kita memiliki sistem yang baik dalam mengurus keuangan agar dalam berjalannya acara yang memiliki kesinambungan dengan keuangan tidak terjadi kebocoran atau terjadi kecurangan? Mungkin lebih ke Pak David kali ya. Mungkin bisa dijelasin nih Pak David nih. Jujur saja ya, kalau misalnya masalah kecurangan ya itu manusiawi. Tapi kita bisa melihat, kita bisa menentukan siapa sih yang integritasnya lebih tinggi. Kalau menurut saya ya, saya bakal memilih orang yang memang kita percaya untuk menghandle keuangan. Jadi tidak sembarang orang. Dana itu memang susah dicari, tapi lebih susah lagi untuk dijaga, gitu loh. Jadi menurut saya ya cari orang yang memang punya integritas, punya orang yang bisa kita percaya, bisa jujur juga dalam semua hal gitu loh. Jadi nggak cuma masalah ini karena dia teman kita percayakan ke dia, tidak gitu. Kita lihat aja dari sifat-sifatnya segala macam sih udah ketahuan sih gitu loh. Gitu sih. Oke. Makasih Pak David. Berarti kita harus lihat personalnya dulu. Benar. Ini orang jujur atau enggak nih? Kalau kayak Dinda kan kayak udahlah ya. Waduh. Nah, mungkin nih ada pertanyaan lagi nih dari teman kita Ivon Pionata. Pertimbangan sebuah perusahaan atau sponsor untuk menyetujui proposal yang kita buat itu apa aja ya? Jadi proposalnya itu harus kayak gimana sih biar disetujui nih sama perusahaan supaya mereka mau nih jadi sponsor acara kita. Mungkin lebih kayak pertimbangan perusahaan untuk mengeksekusi nih sponsor kita gitu. Apalagi secara online gini secara online ya benar. Mungkin Pak Fahri dulu mungkin ya. Oke ya betul, ini bisa dari kita berdua nih ya, saya dan Mas David tentu juga bisa menjawab secara real seperti apa. Tapi saya bisa memberikan sudut pandang dari sudut pandang perusahaan. Ya, saya lama di Alfamart jadi PR di sana yang juga cukup banyak nih mendapatkan proposal sponsor nih. Tapi misalnya ya dalam sebulan itu kita bisa dapat 10 sampai 20 proposal. Ya tentu kita nggak semuanya bisa support, nggak semuanya bisa kita sponsorin. Ya.
Bahkan belum tentu dari 10-20 proposal dalam sebulan tuh kita sponsorin satu aja, belum tentu ya, karena paling setahun sponsorin hanya beberapa gitu. Dan yang paling dilihat paling pertama kali biasanya nih ya, ini mohon maaf nih ya, karena di Indonesia saya jujur aja ya, kenalan orang dalam itu lumayan signifikan tuh ya, mempengaruhi. Jadi kalian ada kenalan nggak di perusahaan tersebut ya, entah itu omnya atau tantenya atau ayah ibunya atau saudara sepupunya, itu cukup signifikan lah ya, mempengaruhi bagaimana proposal itu bisa di approve ya atau didanai. Tapi itu faktor non teknis. Nah, ini ngomongin teknisnya. Teknisnya pertama yang penting adalah acara atau event yang diselenggarakan itu sesuai dengan kategori industrinya kita. Ya, kalau Alfamart itu kan retail, ya retail consumer goods ya, kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ya, kalau target audiensnya ke masyarakat ya, ke konsumennya Alfamart, itu pasti akan cepat gitu ya. Atau ke UMKM misalnya ya, kami sering kali membuat event untuk UMKM. Nah, kalau ada event untuk UMKM nggak usah susah-susah kami bikin event, ya sudah dibikinin eventnya, ya kita tinggal danain aja, kasih sponsor aja. Yang penting sesuai nih target audiensnya. Juga berapa banyak exposure. Exposure itu bukan cuma orang yang datang ke event si penyelenggara ya, tapi juga bagaimana dia mempromosikan event tersebut melalui medium-medium komunikasi. Ya, kalau ada Instagram kita cek dulu, lu Instagramnya followersnya berapa? Kalau masih 20-30 ya ngapain ya? Nekat banget gitu ngajuin sponsor gitu ya. Kalau 10.000, 20.000 lumayan. Ya, artinya teman-teman yang membuat event itu udah punya effort ya, punya effort cari audiens dulu, audiens di media sosial. Kedua, itu juga bisa membuktikan bahwa kalian ini sudah cukup punya pengalaman. Nah, pengalaman juga faktor penting ya, bahwa penyelenggara event yang sering menyelenggarakan event sejenis itu akan lebih dipercaya untuk ya, kita berikan sponsorship. Dan sebenarnya masih banyak lagi, mungkin Mas David bisa menambahkan. Silakan Mas. Oke, proposal yang bagaimana supaya bisa di-approve ya. Kalau menurut saya, saya selain membuat acara, saya juga menerima banyak proposal untuk event juga di perusahaan saya. Nah, biasanya begini, saya bakal lihat kira-kira apa sih efek dari event itu ke perusahaan saya. Itu kalau kita lihat dari sisi perusahaan ya, kira-kira setelah kita mensponsori event ini, apa sih feedback atau apa sih yang hasil positif yang bisa saya dapatkan dari event itu. Jadi nggak cuman sekedar keluar dana, tapi ada hasilnya ke kita gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang gimana sih supaya bisa dapat proposal kayak gimana sih yang bisa menghasilkan, ya kita sudah pasti cari tahu target dari event itu siapa, terus apa yang bisa kita berikan ke perusahaan itu, yang tadi saya bilang di slide saya, put our feet in others' shoes gitu loh. Jadi kita berdiri di pihak yang lain untuk menilai apa yang bisa fit in ke dalam event kita gitu loh. Jadi itu sih hal yang paling penting. Kita memberikan dampak positif apa ke perusahaan atau orang yang kita minta sponsor gitu sih. Betul ya. Jadi bukan cuma penyelenggara event yang nyari cuan dari event tersebut, tapi juga perusahaan yang mau sponsorin juga sebenarnya nyari cuan gitu. Benar. Tidak secara langsung. Oke, berarti emang harus saling menguntungkan. Betul. Bener ya. Jadi perusahaan yang ngeluarin dana ya nggak mau cuma-cuma dong. Dia mau perusahaannya bisa meningkatkan awareness-nya atau apapun itu. Bener banget. Aduh, mungkin biar lebih cepat aja aku langsung bacain pertanyaan selanjutnya kali ya. Karena hari ini tuh bener-bener pertanyaannya banyak Cukup banget. Banyak ya. Betul. Jadi Pak David sama Pak Fahri harus agak sabar nih ya. Iya, harus sabar. Oke, pertanyaan dari Amelia Putri. Saya mau nanya pendapat nih. Saya mau ngadain event Paskibra dan membutuhkan dana 180 juta. Nah, target untuk sponsorship-nya itu 98 juta dalam waktu 1 bulan. Apakah kira-kira bisa tercapai? Gimana nih Pak? Nah, mungkin ke Pak David dulu ya. Mungkin Pak David punya pengalaman nih, punya target terus dalam 1 bulan bisa tercapai gitu. Mungkin Pak David bisa bantu dijawab Pak. Oke,
menurut pengalaman saya, itu sangat mungkin sebenarnya. Sangat-sangat mungkin. Kenapa? Kalau menurut pengalaman saya di buku Tara, Bajar volume 1 dan volume kedua, itu saya mencari dana itu sekitar 150 juta dalam waktu 3 sampai 4 minggu. Nah, timeline-nya hampir sama dengan adik Amelia tadi ya. Nah, itu 90-an juta dalam waktu 1 bulan. Nah, itu hampir sama. Cuman bedanya adalah begini, kita harus tahu event kita itu apa, jenis eventnya itu apa, dan cari tahu sponsor perusahaan atau sponsorship yang ingin mendapatkan feedback atau dampak positif dari event kita itu, gitu loh. Jadi belum tentu sponsor yang sponsori acara buku Tara Bajar saya itu cocok dengan acara Paskibraka itu, gitu. Jadi harus cari tahu dulu siapa sih sponsor yang cocok dengan event kita, itu sih. Pak Fahri. Nah, mungkin Pak Fahri ada yang mau ditambahin, Pak Fahri? Oke, saya tambahin ya. Ini pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa saya juga yang bikin special event itu mungkin ya, sangat mungkin sekali mendapatkan dana sebesar itu ya. Saya juga pernah mengalami kekurangan dana sampai ratusan juta. Ya, waktunya sisa 1,5 bulan saya memang ya, 1,5 bulan. Tapi kemudian saya encourage ya, mahasiswa-mahasiswa dan mereka betul-betul menjalankannya. Bahwa pertama, yang paling utama, kalian harus yakin bahwa dana tersebut bisa didapatkan. Bisa didapatkan, harus yakin dulu. Kalau udah nggak yakin, tuh susah banget. 98 juta kayak nggak mungkin nih ya sebulan, mustahil, nggak usah dijalanin deh. Ya gimana mau dapat, dijalanin aja nggak mau ya. Gitu. Jadi harus yakin dulu, terus dijalanin benar-benar dicari. Ya. Caranya kemarin yang paling banyak itu tentunya menggunakan yang tadi saya omongin ya, cari channel-channel atau orang-orang yang memang bekerja di perusahaan-perusahaan ya, orang-orang terdekat ya, om tante ya, tanyain kakek nenek sepupu keponakan bahkan gitu ya, yang kerja di perusahaan, disodorin aja proposal sebanyak-banyak, sebar, istilahnya tuh ngebom ya. 50 perusahaan nggak cukup ya teman-teman. Kalau sampai 98 juta itu kalau bisa berapa ya, mungkin 100 perusahaan coba di approach ya, apapun itu ya. Artinya kalau memang sudah waktunya mepet, itu relevansi kadang-kadang kita kesampingan gitu ya, nggak usah terlalu relevan, yang penting gue dapat sponsornya gitu ya. Dan satu lagi tambahan, sponsor-sponsor yang mau danain kecil-kecil itu jangan pernah diabaikan teman-teman. Walaupun kita kasih nih ya, sponsor platinum misalnya kasih 50 juta, gold 20 juta ya, sponsor silver 10 juta, yang bronze 5 juta misalnya, 5 juta paling rendah. Tapi ada yang mau kasih 1 juta, ada yang mau kasih 500.000. Ya kasih 100.000 sih nggak usah ya, 500.000 lah minimal, atau 1 juta 2 juta itu ambil aja nggak apa-apa ya. Maupun mau nanti di sponsornya itu kecil-kecil gambarnya, ambil aja ya. Yang mau cuman kontraprestasinya mereka disebut dalam adlibs gitu pas penyebutan doang tanpa ditampilkan nggak apa-apa, yang penting diambil ya, diambil, karena yang kecil-kecil itu juga seringkali membantu kita untuk mendapatkan kredibilitas. Oh, kita sudah disponsorin beberapa perusahaan nih, walaupun kecil nggak apa-apa ya, tapi kita lebih kredibel, artinya sudah mendapatkan banyak sponsor, sehingga sponsor besar juga ikut tertarik ya, bahwa oh ini event pasti ramai nih, sponsornya aja banyak meskipun perusahaan-perusahaan kecil atau bahkan perorangan. Oke, sangat menjawab ya jawaban dari Pak David sama Pak Fahri ini. Jadi intinya apa? Pede dulu aja. Betul. Ya kan? Sama kayak misalnya deketin cewek, pede dulu aja, masalah ditolak atau enggak mantar aja. Iya, yang penting kita enggak ya. Betul banget. Sudah mencoba. Nah, itu. Nah, mungkin nih satu pertanyaan lagi aja kali ya. Satu pertanyaan ini ada dari Arya X ya. Dalam penyelenggaraan event on offline, apa sih pertimbangan sebuah perusahaan memberikan sponsor ke acara kita? Ada tipsnya nggak? Apalagi yang di komunitas yang belum berbadan hukum, terkadang sulit untuk menembus sebuah perusahaan. Mungkin siapa dulu nih?
Boleh kali ya. Siapa nih yang mau nih? Pak David atau Pak Fahri duluan nih? Boleh deh. Saya sedikit aja. Ini Oke. masih lebih relevan ke Mas David. Cuman satu yang kalau event offline itu biasanya akan lebih mudah perusahaan melirik kalau dia diberikan kesempatan untuk berpromosi, entah itu dia kasih presentasi di eventnya atau dia bikin booth, ya punya boothnya tapi bukan yang ramai kayak ya bazar mungkin bisa lah ya, tapi minimum dia dikasih booth. Kalau misalnya bazar yang ramai itu boothnya yang outstanding, gitu, yang paling besar sendiri, wah itu perusahaan akan lebih seneng biasanya. Nah cuman nggak tahu nih dari sisi praktisnya kalau bazar itu kan offline juga ya, mungkin Mas David Ya. bisa lebih detail, silakan Mas. Ya, sebenarnya begini, kalau kita lihat masalah badan hukum atau tidak ya, kalau mau cari tahu tuh, buku Tara Bazar itu tidak ada badan hukumnya sampai sekarang, ya. Tapi apa sih yang buat mereka yakin bahwasanya ini sponsor acara buku Tara Bazar itu bakal menghasilkan sesuatu gitu. Nah, itu kita ada namanya booth sponsor atau stand sponsor. Jadi seperti yang Pak Fakri bilang tadi, kita memberikan satu stand atau area khusus untuk sponsor, di mana kita khusus untuk beberapa sponsor yang besar, misalnya kategori platinum atau apa, yang di atas misalnya 5 juta atau di atas 10 juta. Nah, di sana kita juga memberikan satu namanya booth. Mereka bisa mempresentasikan produk mereka, terus kita juga bantu di adlibs, terus kita bantu juga di logo sponsornya, logo backdrop acaranya dan segala macam. Nah, menurut saya sih bukan masalah bukan masalah badan hukum atau tidak, tapi keseriusan kita mengadakan event dan kita seberapa integritasnya kita, dalam arti kita menyatakan sesuatu bahwasanya ini akan kita berikan satu stand, ya kita laksanakan bahwasanya memang kita akan memberikan satu stand di mana si sponsor itu bisa mendemokan produk atau menawarkan produk ke pengunjung gitu. Jadi kalau kita bilang masalah badan hukum segala macam, ya kita bisa kesampingkan lah, tidak perlu pikirin itu gitu. Lagi-lagi jawabannya nih, aduh, langsung ya? masuk ke otak kali ya. Tapi itu jadi menutup pertanyaan kita terakhir di Q&A ini juga sih. Jadi buat teman-teman nih yang belum kejawab, mungkin bisa langsung chat kali ya ke Instagram kita. Ada apa sih Instagramnya, Doan? Join MNP. Bener banget. Atau Multimedia Nusantara Politeknik. Langsung dicari, habis itu di follow. Betul, karena kebatasan waktu kali ya, makanya nggak bisa kejawab semua. Atau enggak, kalau yang emang mau memperdalam mengenai event, masuk aja langsung ke event management di MNP. Betul. Karena kita akan memperdalam tuh mengenai, soalnya event itu bukan sesuatu yang mudah, jadi rumit, harus dipelajarin gitu kan. Nah, di MNP ini ada nih event management gitu. Dan lagi-lagi kita punya beasiswa sampai 100%. Benar. Caranya gampang banget kan, Man? Gimana sih caranya? Caranya kalian ngevideoin karya kalian apa aja, kenapa kalian pengen masuk ya. Terus identitas dirinya juga. Identitas diri, dan kirim ke join.mnp.ac.id. Gitu. Gampang kan, guys? Nah, jadi thank you banget nih buat narasumber kita. Kali ini kita mau bagi-bagi rezeki lagi nih. Betul, tadi di awal sudah, di pertengahan juga sudah. Di akhir ini nih. Jadi kalian nggak usah bersedih karena bakal masih banyak lagi nih. Betul banget. Mungkin spinnya udah boleh di spin nih ya. Kira-kira siapa nih, Dan? Kalau nama gue keluar gimana nih, Dan? Pengen nih sih, pengen banget ya. Oke, Jesslyn Angelica, selamat ya. Waduh, enak banget ya, dapat hadiah ya, ikut webinar, dapat ilmu, dapat hadiah juga. Betul banget. Siapa nih yang beruntung lagi? Ada Hidayatul Hidayah. Waduh, dapat hidayah dia. Dapat duit nih dia nih ya. Dapat hidayah, dapat ini juga ya, duit juga. Betul banget. Nah, mungkin kita udah nyampe di penghujung acara nih, Den. Tapi kayaknya kita mau foto-foto dulu nggak sih ini buat kenang-kenangan ya. Siapa tahu mereka masukkan ke Instagramnya Multimedia Politeknik. Betul banget.
banget. Mungkin dari fotografer boleh. Ya, boleh on cam dulu dong guys. Boleh Kayaknya- semuanya pada on cam dulu ya. Kita mau foto dulu bareng-bareng supaya bisa Nah, masuk nih aduh ke cantik-cantik, Instagram. ganteng-ganteng. Tuh, aku ada ngeliat beberapa loh, Delan. Yang udah pernah ikut asik sebelum-sebelumnya. Betul, itu Farel Dylan. Waduh, dia Iya. jadi kartun ya. Waduh. Lucu banget. Tuh ada Dayan juga kemarin ikut juga. Betul. Oh iya, Farel. Itu kartun di MNP juga punya loh. Animasi, bener. Animasi kalau kamu suka tuh. Nah, dan nanti next selanjutnya kita akan membahas tentang animasi. Bener nggak sih? Animasi. Delan? Jadi mau yang tertarik nih sama animasi, boleh banget daftar lagi. Abis itu apalagi langsung daftar ke MNP-nya kan. Kepoin dulu aja Betul guys. banget. Ya udah mungkin ayo bisa langsung nih. Oke, udah nyala semua kameranya. Kalau udah, aku mulai screenshot ya dari halaman pertama. Ini kita ada 1000 halaman, jadi harus pelan-pelan. Mulai dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Kita ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Boleh ekspresinya makin heboh. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Terima kasih. Boleh dikembalikan ke MC. Thank you, Thank you Bella. banget, Bella. Jangan lupa nanti fotonya dikirim-kirim ya. Mau langsung nge-post nih soalnya nih. Betul. Jangan lupa dikepoin juga, siapa tahu ada kalian di sana kan. Betul. Jadi kayaknya udah cukup malam nih Dinda. Kayak kita harus izin pamit gak sih ini? Benar. Iya kan? Nah, buat teman-teman sekali lagi aku sama Dinda ngucapin thank you banget yang udah hadir. Semoga ilmu yang dikasih oleh narasumber bisa bermanfaat buat kalian. Kami juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang menyinggung. Mohon maaf ya, kita manusia soalnya ini ya kan. Nah, dan jangan lupa ikut asik selanjutnya guys, karena gak cuma kan ilmu doang yang kalian dapat, tapi juga kita banyak bagi-bagi hadiah. Benar nggak? Betul banget, betul banget. Nah, cara tahu ada asik selanjutnya tuh gimana, Din? Nah, jangan lupa follow Instagramnya Join MNP. Betul banget. Langsung di follow ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja kali ya, Din ya. Jadi kita izin undur pamit diri ya. Betul. Saya Adlan. Saya Dinda. Ikan tongkol makan ikan hiu. See you. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Mas David. Thank you. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir.